Oke. Nah, kemudian apabila kita memperoleh dari gambaran pewarnaan gram, yaitu gram negatif basil, kita berikan ceftriaxone, cefotaxime atau ceftazidime, dan gentamicin, yaitu dari pewarnaan gramnya. Nah, yang paling definitif yang seperti kamu bilang tadi, yaitu kultur. Tapi kulturnya dari CSF ya, bukan kultur dari darah ya. Hanya meningitis itu pada CSF, LCS. Nah, apabila diperoleh Streptococcus pneumonia, ini termasuk paling seringnya Streptococcus pneumonia, tidak hanya menyebabkan pneumonia pada parenkim paru saja, tapi juga bisa meningitis ya. Catat itu baik-baik. Nah, itu kita berikan apa sih? Vancomycin dan ceftriaxone atau cefotaxime. Nanti untuk dosisnya dibaca, tapi untuk vancomycin ini biasanya dosisnya itu 15 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam, maksimal itu 4. Itu nanti dibaca lagi. Kemudian apabila dicurigai yang kedua, yaitu Neisseria meningitidis, dicurigai ya, mohon maaf. Apabila pada kultur ditemukan Neisseria meningitidis, ya, itu nanti mikrobiologinya dipelajari lagi ya, Dek. Jadi kultur pada Streptococcus pneumonia itu bagaimana? Jadi pemeriksaan biokimianya, tes uji katalase, kemudian sampai uji tabung yang dideret itu bagaimana itu dihafalkan. Jadi itu kulturnya sama melalui media apa itu? Cakram itu aku lupa namanya. Itu yang identifikasinya itu maksudnya di situ. Oke. Kalau Neisseria meningitidis kan gram negatif ya. Nah, kita berikan penicillin G. Nah, dosisnya penicillin G itu dihafalkan. Penicillin G itu 300.000 unit ya. Unit per kilogram berat badan IV. Kemudian untuk Haemophilus influenza, kita berikan apa? Kalau Haemophilus influenza yaitu ceftriaxone. Nah, Haemophilus influenza ini juga apa itu kulturnya itu dihafalkan. Jadi pada media apa ya aku lupa. Itu nanti akan membentuk gambaran satellite lesion apa gitu. Saya lupa. Kemudian ada list. Kalau ditemukan Listeria monocytogen, kita berikan ampicillin. Kalau Streptococcus agalactiae, kita berikan penicillin G. Ya, gitu. Sudah bagus. Ya, untuk si siapa tadi? Anis ya. Anis sih ke angkatan Arvenia ya. Enggak, Mas, 18. Oh, apa itu? Angelic ya. Iya, Ya, Mas. bagus. Dipelajari lagi ya. Terus tambahan lagi, Oke. apabila waktu pemeriksaan kultur diperoleh apa itu basil tahan asam, berarti meningitis apa? Ayo, Gimana, Mas? apabila pada kultur ditemukan melalui pemeriksaan mikroskopis ditemukan basil tahan asam, itu meningitis apa? Si Fadila apa? Halo? Nggak tahu, Mas. Enggak tahu. Si Fadila mana ini? Halo Mas, ini maksudnya jenis dari meningitisnya atau dari bakterinya? Maksudnya dari penyebab bakterinya atau mungkin Iya, wis variasi jawab. dari Wis jawab apa-apa. apa ya? Kayaknya Nggak tahu Mas. Ini yang Viserio ini harusnya tahu ya. Coba tak tanya satu dulu yang Viserio. Siapa ya ini? Nah ini coba anak imut ya. Si Tiffany. Halo Tiffany. Selamat pagi. Itu Tiffany beda orang, Mas. Oh, bukan si Tiffany Uro. Bukan Tiffany Subroto. maaf ya. Maaf. Yaudah si Tiffany aja nih. Tiffany Satya Dharma. Oh ini tuh yang apa itu pinter anatomi itu tuh. Tiffany Satya Dharma. Selamat pagi. Kalau basil tahan asam bakterinya apa, Dek? Si Tiffany Satya Dharma. Enggak on ya? Itu ada di chat deh.
Oh, dicek. Ngapain dicek? TB. Ya, TB ya. Bener ya. Jadi pada kita curiga meningitis, kemudian CSF-nya kita lakukan kultur, tiba-tiba di CSF itu ada bentuk bentuk basil. Bentuk basil warnanya pink. Kalau udah pernah praktikum TB itu lihat, tahulah. Nah, itu namanya BTA, basil tahan asam. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu acid fast bakteri gitu ya. Pasnya itu maksudnya itu pas puasa gitu loh. Tapi itu sebenarnya tahan. Jadi susah diwarnai dinding bakteri Mycobacteriumnya. Nah, itu meningitis TB. Itu juga sering ya. Tapi kan di bahasan kita kali ini meningitis bakterial. Tapi TB itu juga bakteri, tapi dikelompokkan tersendiri karena itu sangat khusus dan juga banyak ya kasusnya. Ya, bagus. Makasih Tiffany sudah menjawab. Kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Oh ya, buat meningitis bakterial ada yang ditanyakan. Halo. Tanya lewat chat nggak apa-apa, atau tanya lewat suara nggak apa-apa. Kalau enggak, aku yang tanya coba buat si anak Imo Olympus nih. Mas mau tanya deh. Oh ya, silakan Anis. Kalau kan tadi katanya kalau misalnya LP dilakuin pertama, takutnya dia malah ada mempercepat herniasi dari SOL. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu berarti sedangkan pemeriksaan paling pentingnya itu kan di kultur CSF. Berarti kalau misalnya kayak gitu pemeriksaan yang paling pentingnya tuh apa, Mas? Dan yang sebelum LP gitu. Ya itu pemeriksaan radiologi kepala. Jadi Oh, CT scan. di CT scan. Okay. Jadi kalau di CT scan ada tanda-tanda peningkatan tekanan tanda-tanda peningkatan TIK kan dari klinisnya. Kemudian dari CT scan itu terkonfirmasi semisal midline shift. Jadi kayak apa itu aku lupa namanya. Septum pellucidumnya itu bergeser membelok kayak gini. Kemudian ada sulcal effacement, jadi girusnya itu terlihat mendatar. Kemudian ada massa di situ, entah akumulasi darah, EDH, epidural hematoma atau subdural hematoma, atau mungkin primary central nervous system tumor. Ya berarti itu pasiennya tadi nyeri kepala, fotofobia itu karena SOP, space occupying SOL, space occupying lesion. Jadi bukan karena meningitis. Tapi sekali lagi, setiap pasien dengan tanda-tanda nyeri kepala, ditambah demam ya, demam dan kaku kuduk, penurunan kesadaran, itu kan gejala neurologis. Nah, diagnosis banding kita itu tentu meningitis, tapi jangan langsung dijadikan sebagai diagnosis kerja, karena kita harus rule out diagnosis yang lain. Gitu ya, paham? Oke, makasih Mas. Ya, kita pertanyaan lagi. Sebelum kita lanjut nyeri kepala ya. Oh ya, buat komplikasinya, komplikasinya meningitis itu paling buruk apa? Kematian, Mas. Ya kalau nggak diobati memang mati ya. Klinisnya klinisnya. Coba si Fadila komplikasi meningitis apa? Apa ya Mas? Ya udah, misal ya. meningitis yang karena Neisseria meningitidis, komplikasinya apa? Belum belajar sampai situ Mas. Ya, dicatat ya. Kalau nih, salah satu contoh saja, Neisseria meningitidis itu salah satu komplikasi yang paling buruk itu apabila terjadi perdarahan adrenal atau kelenjar adrenal. Itu namanya adalah Waterhouse
Friedrichsen syndrome, ya, Waterhouse-Friedrichsen syndrome, perdarahan dari kelenjar adrenal karena Neisseria meningitis. Nanti klinisnya ya tentu dari fisiologi kelenjar adrenal yang hilang atau istilahnya insufficiency adrenal gland, ya. Itu salah satu aja. Kita lanjut ke nyeri kepala ya. Yuk, dimulai si Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menyampaikan nyeri kepala primer ya, atau primary headache. Ya, Next. lanjut. Oh, aku ya. Sorry. Tuh. Ya. Baik, di sini karena banyak nyeri kepala primernya dan tidak disebutkan, saya izin untuk menjelaskan 3 saja ya Mas, terutama tentang migraine, cluster headache, dan tension headache. Terus outline-nya atau pembahasannya cuma sedikit karena juga banyak sebenarnya, cuma penjelasannya, poin-poin yang saya dapatkan kemarin. Terus kemudian diagnosa dan gejalanya, saya ya primary headache-nya ini. Terus 4 ini banyak ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti misal ada drug abuse atau medication overuse, itu bisa juga menyebabkan primary headache. Jadi ada primary headache dan secondary headache. Kalau primary itu yang benar-benar murni karena dia di situ ada penyakit yang menyebabkan sakit kepala. Jadi murni sakit kepala. Sedangkan secondary headache itu dia sakit kepala itu hanya sebagai symptoms atau gejala dari organic disease. Organic disease itu suatu penyakit yang bisa terhitung. Maksudnya itu inflamasinya, perubahan-perubahan biokimia, perubahan kondisi fisiologisnya itu bisa terhitung. Jadi misal kayak sinusitis itu kan jelas menyebabkan peradangan. Jadi jelas bisa dilihat warnanya mungkin kemerahan. Nah, itu termasuk ke organic disease. Oke, Mas, next. Bentar, tak tanya si Anis dulu. Primary headache ini yang nomor 4 ini kira-kira apa, Dek? Anis? Sofia? Halo? Halo, ya tadi misalnya kalau yang disebutin sama Fadila Ishak itu dia ada drug abuse. Terus misalnya karena ada sinusitis juga. Jadi kalau udah pernah baca itu, Dek, ICHD, International Classification of Headaches. Sudah. Nomor 4 ini nama klasifikasinya apa? Yang di sini saya ambilnya dari UKM PPD, Mas. Kalau yang di sana banyak sekali. Yeah. Kalau yang di ICHD itu kan banyak banget, ada migrain, terus ada apa lagi ya? Yang anatomi cephalgia itu trigeminal, ya itulah Mas, yang cluster headache, terus juga nanti ada hemikranial, macam-macam Mas. Jadi nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini other primary headache ya. Jadi migrain, TTH, cluster. Sebenarnya bukan cluster deh. Kalau dipakai ICHD. Jadi sekali lagi ya, Dek. Penamaan klasifikasi tetap pakai yang sumber utama ya. Migrain benar, migrain headache, TTH benar. Kemudian yang ketiga ini bukan cluster. Cluster itu salah satu dari nyeri kepala kelompok ketiga. Itu namanya apa? Trigeminal cephalgia. Trigeminal cephalgia. Trigeminal autonomic cephalgia. Yang keempat baru other primary headache. Dan untuk secondary headache, secondary headache itu aku coba lurusin benar ya. Jadi nggak apa-apa, sudah bagus penjelasannya. Secondary headache itu jadi ada another primary underlying disease. Jadi other primary underlying disease. Jadi secondary headache ini headache-nya atau nyeri kepalanya itu sebagai secondary symptom of the first underlying mechanism. Jadi kayak tadi meningitis ya. Meningitis itu proses utamanya terjadi infeksi. Infeksi terjadi inflamasi pada meninges. Sehingga dia akan menyebabkan banyak manifestasi klinis. Ya, secondary mekanismenya. Nah, salah satunya tadi apa dari trias meningitis? Nyeri kepala. Jadi, nyeri kepala sekunder salah satunya adalah karena infeksi. Ya. Itu ya.
Lanjut. Ya, ini untuk gambaran awal. Ini di sini bisa dibaca ya di UK MPPD itu, tapi yang di sini yang mau saya highlight itu yang tempatnya. Untuk migrain itu terutama di frontotemporal dan bisa unilateral ataupun bisa juga bilateral. Kemudian ada cluster headache, ini di orbitotemporal, ini di salah satu sisi saja unilateral. Kemudian untuk tension headache itu menyeluruh. Ya, next mas. Ya, di sini migrain. Migrain itu sebuah penyakit yang sangat sering terjadi, termasuk penyakit kronis dan sangat melemahkan dan termasuk dalam neurovascular disorder. Migrain ini secara besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu with aura atau classic headache dan without aura atau enggak, tidak ada aura. Next mas. Ya, ini tentang migrain, tentang diagnosing dan simptomnya. Jadi di sini pertama-tama ini ada prodromnya atau sebelum penyakitnya muncul itu ada gejalanya, sebelum aura. Ya, itu bisa dibaca sendiri, ada anxiety, irritability, terus lanjut ke aura. Aura itu gejalanya yang Halo. Halo, halo. migrain aura. Halo? Ya, lanjut. Oh iya. Ya. Di sini migrain with aura, dengan aura. Aura itu gejala awal setelah prodrom, sebelum headache. Ini ada gejala khusus. Gejala-gejalanya itu migrain with aura atau classic headache ini ada muntah, kemudian ada juga pusing-pusing, kemudian fotofobia dan fonofobia. Ini yang kalau setelah saya literasi, ini yang menjadi bagian penting itu vomiting, nausea, fotofobia, dan fonofobia. Ini yang akan membedakan dengan cluster headache. Kemudian ada dysarthria, tinnitus, dan vertigo. Vertigo ini bisa terjadi kalau terjadi basilar migrain atau migrain yang menyerang atau disebabkan oleh defek di brainstem atau batang otak. Kemudian lanjut ada hemicranial pain. Hemicranial pain ini menjadi hallmark atau menjadi diagnosa yang kemungkinan besar itu migrain with aura kalau ada hemicranial pain. Walaupun begitu, tetap saja ada unilateral atau bilateral yang kadang membingungkan antara apakah ini migrain atau cluster headache. Tapi kalau sudah hemicranial pain, itu kita bisa mungkin menyempitkan diagnosa kita ke migrain with aura ini. Kemudian aura itu bisa jadi visual, sensori motor, dan macam-macam. Tapi yang paling utama itu visual. Visualnya itu bisa skotoma. Skotoma itu blind spot di mata. Jadi nanti ada di penglihatannya ada titik-titik hitam yang mungkin bisa membesar seiring waktu. Kemudian ada scintillation atau flickering. Di sini kayak ada cahaya, kilatan cahaya. Kemudian juga ada bisa juga terjadi hemianomic field atau penglihatan sebelah saja. Jadi sebelahnya hitam, yang sebelahnya bisa lihat. Next, Mas. Ya, yang ini saya ambil dari itu yang ICHD tentang diagnosis kriterianya. Kemudian aura simptomnya ada visual, sensory, speech, motor. Speech ini yang mendasari dysarthria tadi ya. Terus banyak sekali di sana bisa dibaca. Terus juga ada at least 3. Jadi ada 3 karakteristik dari 6 yang disampaikan. Ada at least 1 aura symptom, gradually yang lebih dari 5 menit, terjadi aura yang lebih dari 5 menit, terus dan lain-lain. Ya, next Mas. Ya. Jadi yang tadi migraine with aura, yang ini yang tanpa aura, migraine without aura. Jadi ini lebih common ya, maksudnya lebih sering daripada yang aura. Kalau yang aura itu
di buku klinikal yang di-share yang Roger P. Simon itu 30%. Kalau di UKM PPD, Migraine Without Aura ini 80%. Maksudnya, jadi di bukunya itu yang tadi itu 30% atau 20% sampai 30%. Ya, lanjut. Yang Migraine Without Aura itu 80%. Kemudian di sini ada unilateral pain. Ya, unilateral pain. Jadi di sebelah saja. Kemudian ada scalp tenderness during episode. Scalp tenderness jadi lebih lembut ya, atau lunak-melunak scalpnya di bagian kepalanya itu saat terjadi episode atau terjadi migrain ini. Kemudian ini saya tulis lagi vomiting, nausea, photophobia, phonophobia itu sama, cuma bedanya tidak ada aura atau gejala yang khas pada classic headache. Next, Mas. Di sini juga saya ICHD juga, ambil dari ICHD. Di sini ada headache has at least two following karakteristik. Di sini yang di highlightin itu yang poin B sama C-nya. Yang B itu dia headache attack-nya itu bertahan 4 sampai 72 jam. Kemudian untuk yang C-nya itu at least 2 dari 4 ini harus ada. Yang pertama unilateral, tadi sudah disebutkan juga, kemudian pulsating quality, kemudian moderate or severe pain intensity, dan aggravation. Next, Mas. Ya, di sini treatmentnya saya ambil dari UKM PPD karena menurut saya sudah cukup lengkap. Jadi di sini kita bisa pakai abortif terapinya ya, untuk menghentikan migrainnya kita bisa pakai NSAID, opioid, macam-macam, ada asam asetil salisilat, diclofenac, kemudian mungkin paracetamol dan lain-lain. Kemudian juga ada ergot alkaloid atau ergotamin ini ya. Kemudian ada sumatriptan juga. Ini yang spesifiknya. Kemudian untuk profilaktiknya atau untuk mencegahnya datang kembali itu bisa banyak, ada propanolol, amitriptilin, dan lain-lain. Kita bisa baca di UKMPD Mantap lebih lanjut untuk yang profilaktik terapinya. Next, Mas. Bentar. Anis ya, coba Anis tak tanyain. Maksudnya abortif terapi tadi gimana, Nis? Abortif terapi itu jadi dia terapi buat menangani si kausanya gitu, Mas. Lebih ke simptomatik. Ya, kayak obat-obatannya NSAID. Profilaktiknya juga simptomatik. Simptomnya kan nyeri kepala. Jadi untuk abortif terapi itu benar tadi untuk abort ya, menstop, menghentikan gejalanya. Dan ini lebih tepatnya itu bukan kausatif sih, jadi lebih ke akut treatment ya. Abortif terapi itu untuk acute treatment. Kalau profilaktik untuk pencegahan preventif ya, saat tidak ada gejalanya. Jadi saat abortif ini jangan ke kausatif ya, soalnya kausa migrain itu masih belum diketahui. Jadi mekanismenya bagaimana terjadi nyeri kepala migrain atau nyeri kepala primer lainnya itu masih belum diketahui. Jadi jangan kausatif ya. Soalnya kan kayak kita pakai NSAID, apakah benar apa di sana ada inflamasi, apakah ada misal ergotamin ini, ya. Jadi lebih ke akut ya. Kalau apa ada bagus. Kemudian untuk profilaktiknya ya oke. Dan lanjut dulu ya, lanjut. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ada tension type headache atau TTH ya. Kemudian ini dibagi-bagi jadi 2. Kemudian yang pertama ada episodik. Episodik itu infrequent sama frequent. Kemudian ada kronik. Jadi kalau misalnya saya baca, kalau nggak salah di ICHD, itu infrequent itu sebenarnya terjadi di semua orang. Jadi ini sebenarnya tidak membutuhkan perlakuan medis untuk infrequent karena tidak berbahaya juga. Dengan yang frequent ini yang mildnya atau lebih berbahaya, versi lebih berbahayanya dari tension type headache ini. Jadi kalau infrequent itu mungkin terjadinya itu 1 kali dalam sebulan. Kalau frequent itu bisa lebih dari itu. Kalau kronik itu ya lebih menahun, lebih lama lagi. Kemudian di sini sakit kepalanya itu jadi
headache, lack of migraine feature. Jadi tension type headache itu mirip seperti migrain. Maaf tadi salah, bukan cluster headache tapi tension type headache. Jadi mirip kayak migrain, cuma tidak punya yang fonofobia, fotofobia, vomiting dan lain-lain. Sebenarnya terus kemudian untuk mekanismenya sebenarnya di buku dan di ICHD juga sebenarnya disebutkan tidak diketahui, tetapi most likely atau kemungkinannya itu ada dua, yaitu yang pertama itu peripheral pain. Maksudnya peripheral pain ini jadi ada rasa sakit yang timbul dari wajah, dari kulit-kulit wajah, misalnya ada nociceptor di situ, kemudian mengirimkannya ke central pain. Dan kalau itu terus-terusan, kemudian akan terjadi sensitization. Jadi lebih sensitif dan akan merambat ke otak. Jadi central pain. Central pain jadi akibat dari peripheral pain yang berkelanjutan akan mengakibatkan central pain yang lebih permanen. Ya. Jadi menjadi tension type headache. Kemudian ini juga ada signifikannya juga tentang klinisnya, bukan klinis, maksudnya karakteristiknya, yaitu ada pericranial tenderness. Jadi kayak kalau tadi itu migrain itu scalp, kalau ini pericranial, bisa frontotemporal dan sebagainya, itu akan lebih lembut. Ini bisa mudah terdeteksi jika kita memalpasi kepala pasien. Ya, next mas. Ya, ini tentang tadi ya, tentang yang bilateral location, non-pulsating quality, mild to moderate, ini yang tentang tension type headache. Ya. Benar-benar. Kenapa ini? Lanjut. Ya, next saja mas. Oh iya. Ya, 10 menit lagi. Ya, di sini oh iya, baik. Yang tadi itu, yang sini yang saya highlightin itu yang headache has at least three of the following four karakteristik. Jadi ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi untuk bisa didiagnosa, yaitu tension type headache. Di sini disebut 3, kalau di UKM PPD itu 2 ya. Tapi yang di sini kalau UKM PPD itu ICHD 2 yang tahun 2004, kalau saya pakainya ini yang ICHD 3. Dia 3 dari 4 ini, tapi sama bilateral location. Jadi ini di 2. Kalau tadi migrain itu satu sisi, kalau ini satu sisi atau 2 sisi, tapi lebih ke satu sisi ya kalau migrain. Kalau tension type headache itu bilateral, jadi hampir menyeluruh. Kemudian ada pressing atau tightening, ada tekanan. Kemudian ada mild or moderate intensity, intensitasnya sedang ya. Kemudian tidak lebih sakit kalau misal ada physical activity, misalnya saat ini walking atau mungkin naik tangga itu tetap sama intensitasnya. Maksudnya tidak jadi lebih sakit. Jadi kadang kita kalau misalnya pusing itu habis lari-lari tambah pusing. Nah, kalau ini tension type headache habis lari-lari pun tetap sama, sakitnya tidak bertambah. Ya, Mas. Ya, next. Ya, ini untuk terapinya sama. Itu ada abortif terapi sama preventif terapi. Itu atau propilaksis. Itu kalau preventif kalau abortif terapinya itu bisa pakai NSAID. Kemudian combination simple analgesic ya tertera di sana. Kemudian ada muscle relaksan juga. Untuk profilaksisnya atau preventif terapinya itu bisa pakai tricyclic antidepresan. Untuk sebagai contohnya amitriptyline. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca lagi. Ya, next. Kemudian kita lanjut ke cluster headache. Cluster headache itu jadi rasa sakit ya, sakit yang parah yang menyerang unilateral pain. Jadi unilateral pain-nya itu sebelah satu sisi, tetapi spesifiknya itu tadi di 3 tempat ini, bisa di orbital, bisa di supraorbital, bisa di temporal atau gabungan ketiganya. Jadi khusus untuk bagian mata, sekitar mata saja dan temporal. Kemudian ini long lasting, jadi rasa sakitnya setiap cluster itu bisa 15 menit sampai 3 jam. Kemudian dibagi juga menjadi 2, yang satu episodik, yang kedua itu kronik. Yang episodik itu
dia itu long lasting atau bisa terjadi di antara 7 hari sampai 1 tahun. Yang kronik itu lebih dari 1 tahun. Yang episodik ini ada remisi. Remisi itu jadi setelah sakit klaster kemudian ada masa-masa tenang. Jadi masa-masa tidak ada sakit yang lebih dari 3 bulan. Kemudian kalau yang kronik ini tidak ada remisi atau tidak ada masa-masa tanpa sakit itu kurang dari 3 bulan. Jadi lebih dari 1 tahun. Jadi without remission atau lebih ada remisinya tapi kurang dari 3 bulan. Gitu. Kemudian ada variasi juga cluster headache itu kalau ini di buku Roger P. Simon ya, itu ada 3 variasinya. Ada hypnic headache. Ini biasanya efek ke orang yang lebih tua, orang tua gitu. Dia itu nocturnal, maksudnya kadang kita itu terbangun karena pasien terbangun karena penyakit kepala, sakit kepala ini saat malam-malam dari tidurnya. Jadi hypnic headache. Kemudian paroksimal hemikrania, dia ini menyerang mungkin bisa semua orang, tapi yang saya baca itu young and adult itu bisa. Kemudian dia itu kayak setiap cluster setiap episodenya terjadi 2-3 menit dan bisa terjadi berkali-kali dalam sehari. Kemudian untuk hemikran, untuk paroksimal juga dia itu di sekitar mata juga. Jadi memang variasi dari cluster headache. Kemudian di hemikrania continua itu bertahan rasa sakit yang dirasakan di unilateral, tapi bisa bertahan dari berjam-jam sampai berhari-hari. Next, Mas. Lanjut ya. Ya, yang ini itu diagnosingnya untuk khusus untuk cluster headache-nya. Ya. Terus ini, sebenarnya cluster headache terapi ini belum ada definitive treatment-nya, tetapi kita untuk yang seperti tulis di sana, tujuannya itu untuk mengurangi level keparahan dari rasa sakit itu. Misalnya ada juga abortif terapinya untuk oksigen ya. Ada juga takaran oksigennya berapa, tapi saya tidak masukkan. Kemudian ada triptans juga, ergot alkaloid. Kemudian untuk profilaktiknya ada yang tercatat di sana. Ya, next Mas. Ya, ini kesimpulannya juga, maksudnya bukan kesimpulan. Mungkin agar kita lebih mudah mengingat, itu kalau misal tension headache itu lebih menyeluruh. Kalau misalnya migraine headache itu ada fotofobia, fonofobia, juga kadang muntah juga, vomiting. Kemudian kalau cluster headache itu rasa sakit yang di sekitar mata dan bagian temporal. Ya, next Mas. Oke. Ya udah, next juga. Halo? Udah? Halo Mas. Udah. Ya? Cuma 3 Mas, soalnya banyak banget. Coba tak tanyain. Ya Mas. Ke Fadila dulu ya. Ke anatominya gimana bisa nyeri kepala? Jadi kan anatominya Mas. Oh ya. Meningitis kan tadi udah. Anatominya ini belum. Kalau anatominya sendiri yang saya baca ya Mas, untuk migrain, kalau untuk migrain itu dia neurovascular disease. Jadi kalau misalnya ada anatomi nyeri kepala. Nyeri kepala deh. Terlalu jauh. Nyeri kepala seluruhnya. Mungkin ini ya Mas. Kalau anatominya disuruh nyebutin arteri apa mungkin lupa Mas. Ring of Willis apa itu kan banyak. Tapi saya belum baca Mas. Anis, tahu nggak? Halo? Maksudnya itu gimana Mas? Kayak di regionnya apa atau? Iya, tadi kan meningitis sudah. Dan nyeri kepala. Nyeri kepala gimana? Mungkin lebih ke yang tadi itu sih Mas, kayak migrain tuh dia biasanya unilateral di satu sisi. Enggak gitu itu. Bukan? Itu klinisnya, ya. Jadi untuk apa itu? Untuk yang nyeri kepala itu
disebabkan kalau meningitis tadi peradangan karena bakteri, virus, bumi, atau parasit. Kalau yang 1 menit tersisa ya, nanti tak sharing lagi. Jadi kalau nyeri kepala itu disebabkan oleh mekanisme, yaitu traksi, displacement, inflamasi, atau distensi dari struktur-struktur yang sensitif terhadap nyeri di daerah kepala. Nah, daerah-daerah yang sensitif terhadap nyeri di daerah kepala itu ada 2. Yang pertama itu intrakranial dan ekstrakranial. Nah, di intrakranial itu ada di mana saja, yaitu pertama, kalau kalian baca anatomi lagi, yaitu di daerah arteri carotis interna, kemudian di periaqueductus griseus pada batang otak, kemudian pada sinus venosus, ACA, MCA ya, ACA anterior sama middle cerebral artery, kemudian dura mater, ya dura mater itu ada serabut sensoriknya, kemudian tentu nervus berapa yang sensitif terhadap nyeri, nervus kranial, yaitu nervus kranial 5, 9, sama 10. Nah, kemudian pada ekstrakranial itu ada pada bukan dermatom ya, nervus, mohon maaf, dermatom C2, C3, kemudian serabut aferent di sekitar mata, telinga, gigi ya, gigi juga, kemudian tentu periosteum, kemudian skin, lebih tepatnya pada scalp, kemudian ada subkutan, dan otot, dan tentu arteri di sekitar kepala ya. Kemudian nanti nyeri kepala itu berada